Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pemikiran Filsafat Al-Ghazali yang beranggotakan 1. Harimah Damayanti dengan NIM 3520006. Yang kedua, Lailatul Ramadhani dengan NIM 3520014. Yang ketiga, Naila Zalwa dengan NIM 3520015. Dan yang keempat, Hairunisa dengan NIM 3520093. 1. Latar belakang kehidupan Al-Ghazali. Al-Ghazali nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tus dekat Mashhad, Khurasan, tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dari ayahnya, seorang penenun wol Ghazal, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Ghazali. Pendidikan awalnya yaitu di Tus, lalu kemudian dilanjut ke Jurjan dalam bidang hukum fikih di bawah bimbingan Abu Nasr Al-Ismail 1015 sampai 1085 Masehi. Selain mendalami fikih dan teologi di Nisabur, Al-Ghazali juga belajar dan melakukan praktik tasawuf dibimbing Abu Ali Al-Farmadi 1084 Masehi. Tokoh Sufi asal Tus, murid Al-Kushairi 986 sampai 1072 Masehi. Pada 1091 Masehi, Al-Ghazali diundang oleh Nidam al-Mulk 1063 sampai 1092 Masehi, wazir dari Sultan Malik Shah I 1072 sampai 1092 Masehi untuk menjadi guru besar di Nidamiyah Baghdad. Setelah lama dalam pengasingan spiritual, setelah meyakinkan dirinya bahwa kaum sufilah orang yang menempuh jalan kepada Tuhan secara benar dan langsung. Dan setelah merasa mencapai tingkat tertinggi dalam realitas spiritual, Al-Ghazali mulai merenungkan dekadensi moral dan religius pada komunitas kaum muslimin saat itu. Karya Al-Ghazali yang dianggap paling monumental adalah Ihya Ulumuddin al-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu religius, sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi eksoterik dan eksoterik Islam. 2. Kritikan Al-Ghazali terhadap filosof Islam. Dalam kitab Al-Munqidh min Ad-Dalal, Al-Ghazali membagi filsuf ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu filosof materialis atau Ad-Dahriyun. Mereka adalah pemikir ateis yang menyatakan alam ada tanpa campur tangan Tuhan. Mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Filsuf yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Empedokles tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi dan Demokritus tahun 460 sampai 360 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu filosof naturalis atau deistis atau At-Tabi'iyun, adalah pemikiran naturalis yang melakukan banyak penelitian tentang alam. Melihat keajaiban alam, mereka sampai pada kesimpulan bahwa alam diciptakan. Intensitas mereka mengamati alam menjerumuskan kepada pemikiran bahwa watak biologis manusia memiliki peran yang paling penting dalam hidup. Mereka berkesimpulan bahwa kematian adalah akhir dari perjalanan manusia. Kemudian, kelompok yang ketiga yaitu filosof teis atau Li'ahyun, pemikir ketuhanan yang percaya adanya Tuhan. Sokrates, Plato, Aristoteles, dan para pengikutnya masuk dalam kelompok filsuf ketiga. Aristoteles telah membantah pemikiran filsafat 2 kelompok di atas, Ad-Dahriyun dan At-Tabi'iyun. Meski begitu, kelompok ketiga juga belum sepenuhnya terbebas dari kekafiran. Untuk lebih jelas melihat pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat, mari kita telusuri jejak pemikirannya yang tertuang dalam kitab Tahafut Al-Falasifah. Di awal pembahasan, Al-Ghazali membagi 3 pemikiran filsafat. Yang pertama, pemikiran filsuf yang berbeda secara bahasa. Seperti pernyataan filsuf tentang pencipta alam sebagai substansi yang tidak menempati suatu subjek dalam arti zat yang berdiri sendiri. Persoalan seperti ini tidak perlu pembahasan selanjutnya. Kemudian yang kedua, pemikiran filsuf yang tidak bertentangan dengan prinsip agama.
Pemikiran mereka tentang fisika dan matematika sepenuhnya bisa diterima oleh akal dan agama. Saat menyatakan gerhana bulan terjadi karena interposisi bumi di antara bulan dan matahari. Bulan yang cahayanya adalah pantulan dari cahaya matahari tidak mendapat cahaya karena terhalang oleh bumi. Pendapat filsuf seperti ini tidak perlu ditentang. Kemudian yang ketiga, pemikiran filsuf yang bertentangan dengan pada prinsip-prinsip agama. Selanjutnya yang pertama, tentang kekodiman alam. Menurut Al-Ghazali, para filosof sepakat bahwa alam ini kodim dan selalu ada atau maujud bersama Tuhan secara temporal, terjadi bersamaan dengannya sebagai akibat adanya Tuhan. Sebagaimana kebersamaan antara akibat dengan sebabnya atau seperti cahaya matahari dengan mataharinya. Yang kedua, Allah tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyat. Al-Ghazali membagi pendapat filosof ke dalam dua kelompok. Pertama, yang berpendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui dirinya sendiri dan tidak mengetahui selainnya. Kelompok kedua, termasuk di dalamnya Ibnu Sina, yang berpendapat bahwa Tuhan juga mengetahui yang lain selain dirinya, tetapi pengetahuannya itu bersifat kulli atau secara universal dan terikat dengan waktu. Yang ketiga, tentang kebangkitan jasmani. Para filosof mengingkari adanya kebangkitan jasmani di akhirat, kembalinya roh ke dalam jasad, serta adanya neraka dan surga secara materi. Setelah seseorang mati, jiwanya akan kekal. Jiwa suci di dunia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara, sedangkan jiwa yang kotor akan merasakan kepedihan yang tiada tara. Selanjutnya kesimpulan. Al-Ghazali merupakan seorang filsuf yang juga mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang ia peroleh melalui pengkajian di berbagai daerah. Oleh karena itu, selain dikenal sebagai filsuf, ia juga dikenal sebagai teolog, sufi, dan faqih. Al-Ghazali membagi filsuf ke dalam 3 kelompok, yaitu filosof materialis atau al-dahriyun, filosof naturalis atau deistis, al-tabiyun, dan filosof teis atau ilahiyun. Di dalam Tafut al-Falasifah dengan penuh kesungguhan, Al-Ghazali melakukan sanggahan-sanggahan terhadap teori-teori para filsuf untuk mempertahankan sendi-sendi pokok agama, khususnya mengenai wujud dan keesaan Allah dan kebangkitan ikhrawi, yang menurut Al-Ghazali dipahami secara salah. Kemudian, dari sanggahan-sanggahan tersebut dikemas dalam 20 masalah. 3 diantaranya yaitu oleh Al-Ghazali dikategorikan sebagai kufur dan tidak satu pun aliran pemikiran kaum muslimin meyakininya, yaitu yang pertama tentang kekodiman alam, yang kedua Tuhan tidak mengetahui juz'iyah, dan yang ketiga tidak adanya kebangkitan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.